Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun wal yuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirunal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Wa qala ta'ala aidan faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam usika bi taqwallah fa innahu ra'su kulli syai'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid An-Nur rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama belajar untuk mampu mensyukuri nikmat Allah. Saya katakan masih belajar karena pada hakikatnya tidak banyak manusia itu yang bisa mensyukuri nikmat Allah. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hamba Allah yang bisa dan mampu mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah dibedakan ada 3 macam. Pertama, nikmat kecil atau nikmat yang terbatas. Dikatakan terbatas karena terukur, bisa dihitung dengan alat yaitu pengukur. Yang kedua, nikmat besar yang tak terukur karena tidak ada alat untuk mengukurnya. Yang ketiga adalah nikmat sempurna yang itu sekarang masih diberitakan, belum ada yang mampu merasakannya. Pertama, nikmat kecil. Dikatakan kecil karena memang jumlahnya terbatas. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Shadaqallahul azim. Katakan Muhammad kepada umatmu, mata'ud dunya qalilun, yang namanya yaitu kekayaan dunia itu qalilun, kecil, terbatas sedikit.
Karena itu ketika manusia tidak paham tentang bermacamnya atau pembagian nikmat, keliru, merebut yang kecil, meninggalkan yang besar. Kenapa nikmat dunia itu dikatakan kecil? Karena terbatas, yaitu rentak waktu umur manusia bisa merasakannya, yaitu hidup di dunia. Apabila orang itu tidak dilandasi suatu ilmu dan iman, terlalu nafsu memburu namanya nikmat kecil, muncullah bermacam-macam masalah. Efek sampingnya ada. Pertemanan menjadi putus karena rebutan urusan dunia. Keluarga menjadi pecah karena masalah materi dan dunia. Karena itu dikatakan oleh Allah, kul mata'ud dunya qalil. Bahwa katakan yang namanya perbendaraan dunia ini sangat terbatas. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Karena itu orang bertakwa punya sifat bisa memilah-memilih. Mana itu yang seharusnya untuk bisa dicari, mana itu sekedar perlu sebagai yaitu urusan yang berarti sementara di dunia ini. Yang nomor dua, nikmat besar, yaitu hidayah, iman. Ini tak terukur, pun itu merupakan hak prerogatif Allah. Seseorang itu diberi hidayah atau tidak, ini urusan Allah. Tetapi hidayah itu tidak akan datang sendiri, perlu dijemput. Cara menjemput hidayah diantaranya adalah yaitu atiullah wa rasul, selalu mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Termasuk wujud mentaati adalah mau melaksanakan perintahnya serta mau meninggalkan larangannya. Yang ketiga, nikmat sempurna. Nikmat sempurna adalah yaitu ketika kita nanti dipertemukan oleh Allah, yaitu di yaumul jaza, di hari pembalasan, yang disebut dalam ajaran agama kita, nazara ila wajhikal karim fi jannatin naim, yaitu orang yang beriman akan menemukan kenikmatan yang sempurna, bisa yaitu liqa'i rabbik, bisa ketemu Allah Tuhannya, dan Allah bisa ditemui secara langsung, nazara ila wajhikal karim fi jannatin naim, yaitu hanya di surga. Mudah-mudahan kita semuanya ini bisa dan mampu ditolong oleh Allah. Saat ini kita merasakan nikmat kecil, sekaligus kita dianugerahi nikmat besar berupa hidayah Allah. Dan semoga kelak kita pun akan liqa'i rabbik, menemukan nikmat yang sempurna. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pengantar khutbah saya bacakan yaitu ayat Quran surat Yunus ayat 63-64. Kenapa ini harus disampaikan? Agar kita hidup di dunia ini betul-betul menemukan namanya bahagia yang sejati, bukan bahagia imitasi. Bagaimanakah bahagia kesenangan yang sempurna atau bahagia sejati itu? Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Kurang lebih artinya, orang-orang yang beriman dan bertakwa, bagi mereka akan merasakan busra fil hayatid dunya wa fil akhirah, satu kesenangan, kebahagiaan di dunia sampai kelak di akhirat. Ini yang disebut dengan kebahagiaan yang sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena pada kenyataannya di dunia ini ada orang mendapatkan kebahagiaan cuma separuhnya. Ada orang sukses di dunia tetapi ia gagal kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita ini dianugerahi rahmat oleh Allah, sukses di dunia, sukses di akhirat. Untuk
untuk menjemput sukses di akhirat ini ada indikasi, ada tanda-tanda yang ditampakkan oleh Allah kepada seseorang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana perlu tahu, ada 5 perkara di mana apabila seseorang itu mampu merasakannya, sungguh ia telah diberi namanya, yaitu kebahagiaan yang sempurna. Pertama, hidup dilimpahi rahmat. Kedua, hidup dapat merasakan nikmat. Yang ketiga, hidup selalu diberi sehat. Yang keempat, hidup memiliki derajat dan bermartabat. Yang kelima, mengakhiri hidup meninggalkan dunia dengan selamat. Apabila kita dianugerahi rahmat oleh Allah, yaitu kelima hal ini, sungguh kita telah mendapatkan yang disebut wafil hayatid dunya wal akhirah tadi. Nah, untuk bisa mendapatkan 5 ini, maka ada rumusnya. Iman itu harus ada proses meningkat. Karena apabila tidak meningkat, maka iman seorang itu stagnan, bahkan bisa menjadi menurun. Al-imanu yaziduhu wa yanqus, yazidu fi ta'atillah wa yanqus fil isyan. Iman itu pasang surut. Pasangnya dengan meningkatnya yaitu ketaatan, surutnya dengan melakukan kemaksiatan. Untuk itulah jamaah salat Jumat Masjid An-Nur rahimakumullah. Kalau kita kepingin tahu dan cara, yaitu mengukur namanya peningkatan iman. Ada satu analogi di era pandemi ini. Untuk hal tertentu kita kadangkala dalam kerumunan massa besar, maka suhu kita diukur. Bagaimana cara tahu kita mengukur iman kita ini dalam peningkatan atau stagnan atau justru penurunan? Ada rumus teori namanya 312. Ini satu istilah dalam dakwah. Apanya yang 3, apanya yang 1, apanya yang 2. Yaitu 3 paparannya. 1 kuncinya, 2 adalah buah hasilnya. Iman seseorang itu akan terjadi peningkatan ketika kita memahami paparan perkembangan iman. Apa itu? Pertama disebut ziyadati ta'atillah, yaitu terjadinya peningkatan ketaatan kepada Allah. Ini indikasi pertama. Iman orang itu subur, sehat tumbuhnya ketika ada ziyadatu ta'atillah, taatnya meningkat. Lah, prakteknya macam-macam. Ada kesadaran mentaati perintah Allah dengan namanya semangat. Contoh, kalau kita muslim pasti tahu kewajiban fardu ain salat Jumat. Ada orang itu dalam batas awal masuk yang namanya Jumat, yang dimaksud sholat, sebelum azan berkumandang ia sudah hadir di masjid. Tapi ada yang biasa-biasa saja, ia akan datang ketika sudah mendengar azan. Bahkan juga ada sudah khutbahnya disampaikan baru datang. Ini cara tahu yang disebut ziyadatu ta'atillah. Ukuran keimanan itu meningkat karena dasarnya ketaatannya meningkat. Yang kedua, ziyadatul mahabbah, meningkat rasa cintanya kepada Allah. Saudara-saudara, beribadah pada tingkat puncak itu adalah yaitu resapan zauqiyah, cita rasa. Bayangkan kalau orang bisa merasakan sesuatu dan dinikmati. Misalnya ada orang gemar namanya minum kopi. Kemanapun ia berada, pertama yang dicari ada kopi. Karena ia sudah merasakan nikmatnya kopi. Terlepas macam-macam kopi di warkop dan sebagainya. Jadi iman itu pada tingkat puncak namanya zauqiyah.
bukan fikriah. Karena itu dapat dikatakan orang yang pintar belum tentu imannya memuncak. Banyak orang itu otaknya encer, tetapi tidak merasakan kenikmatan jadi orang Islam. Islam itu bukan sekedar pengetahuan, tapi Islam itu adalah pemahaman. Tidak sekedar pemahaman, Islam itu adalah sesuatu yang nikmat dirasakan. Dalam bahasa Quran dikatakan rahmatan lil alamin. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman bahwasanya cara tahu kita iman kita ini meningkat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu amat sangat menyintai Allah dibanding yang lain. Jadi kalau kita ingin tahu iman kita ini berkembang, tumbuh, meningkat, mengukurnya pakai namanya rasa. Quran itu tidak sekedar dibacakan, tapi dirasakan. Ada orang mendengarkan khutbah waktunya lama terasa pendek karena dirasakannya, yaitu sesuai dengan keinginan. Ada yang boleh jadi baru saja rasanya sudah bosan dengarkan. Semua ini masuk wilayah zauq, cita rasa. Untuk itulah orang yang cita rasanya dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Islam, dengan Al-Quran, mengalami yang namanya yaitu puncak, maka imannya menjadi meningkat. Yang ketiga dikatakan yaitu ziyadatut taslimah. Iman itu meningkat ketika ada indikasi atau tanda kepasrahannya kepada Allah meningkat. Belajar hidup pasrah itu tidak mudah. Lesan bisa mengatakan, tapi hati gejolak menentang. Saudara-saudara, sudah beberapa bulan kita hidup dalam pandemi COVID-19. Ada orang yang merasakan ini adalah bagian daripada yaitu ayat kebesaran Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia dalam setiap penciptaan. Perlu disadari, setiap penciptaan Allah itu punya sifat, punya watak. Wataknya itu selalu gandengan atau pasangan. Tidak akan pernah ada Allah mencipta suatu ciptaan tidak punya pasangan. Yang tidak berpasangan itu hanya satu, Tuhan Allah. Wa fi kulli syai'in khalaqna zawjayn. Dan tiap-tiap ciptaan Allah selalu menjadikan zaujaini, berjodohan, berpasangan. Karena itu kita sudah lama hidup di satu zona nyaman, bergembira, ria, berpesta pora. Saatnya Allah mendatangkan pasangannya senang, yaitu susah. Ketika kita pernah merasa aman, selamat, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan, saatnya Allah mendatangkan sesuatu yang membuat hati kita takut dan khawatir. Itulah yaitu penyakit yang sampai sekarang belum diangkat oleh Allah. Inilah sebuah kebesaran Allah menguji iman manusia. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu cuma sekedar mengucapkan aku iman kepada Allah sebelum datang namanya ujian-ujian dari Allah? Kualitas keimanan manusia terukur dengan sukses melewati ujian Allah. Mudah-mudahan COVID-19 ini positive thinking, cara Allah untuk meningkatkan iman kita. Diiringi itu dengan rahmat, semoga kita selalu diberikan oleh Allah yaitu kesehatan dengan imunitas yang kuat, sehingga kita tidak mengalami terpapar karena virus ini. Semoga tetap sehat walafiat. Jamaah rahimakumullah. Nah, setelah 3 paparan, ziyadatu ta'atillah wa ziyadatu mahabbatillah, dan yang ketiga wa ziyadatu taslima. Ini tidak bisa berdiri yaitu tegar kecuali diikat. Sesuatu itu kalau tidak ada ikatannya mudah yang namanya buyar. Apa ikatannya? Yaitu
istiqomah fi taatillah. Istiqomah dalam bahasa kearifan lokal, istiqomah itu namanya ajek jejek. Apanya yang ajek, apanya yang jejek? Yang ajek adalah amalnya, yang jejek adalah hatinya. Ada orang itu ahli ibadah tapi hatinya tidak jejek. Dengan ujian Allah, gelombang kesulitan hidup, maka hatinya menjadi goncang goyang. Itu artinya ikatannya lepas. Kalau ketaatan kepada Allah, kalau cinta kita kepada Allah dan kepasrahan kita kepada Allah itu diikat dengan istiqomah, maka akan melahirkan buah. Lah buah inilah wujud rahmah Allah yang dirasakan di dunia. Kelak akan menjadi yaitu investasi kita yang kita dapatkan di akhirat. Apa dua itu? Yaitu dikatakan hidup di dalam salamah, rahmah, wal barokah. Hidup diliputi keselamatan, kasih sayang dan keberkahan dari Allah. Apabila manusia sudah mendapatkan ini, apa yang dicari lagi? Hidup aman dari segala apa saja. Apa artinya orang pegang uang ketakutan dengan penyakit? Keluar rumah saja takut. Takut karena Allah membuat ciptaan yang tidak sekedar, yaitu penyakit. Dibuat sangat kecil, virus. Sehingga kita ketakutan terpapar. Tapi kalau Allah sudah menggaransi, menjamin, kenapa takut? Dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 51, Allah berfirman, jangan coba-coba main-main dengan yang nama ayat Quran. Quran ini adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi maqamin amin. Shadaqallahul. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu oleh Allah ditempatkan di tempat yang aman. Bahasa lain dilindungi, diprotek. Orang boleh saja terpapar penyakit, tapi ada orang yang oleh Allah diprotek, dilindungi. Siapakah mereka yang selalu dijamin dilindungi oleh Allah? Orang bertakwa. Dalam riwayat hadis dikatakan, ketika orang beriman itu memakmurkan masjid, satu contoh artinya memfungsikan fungsi masjid untuk yaitu ibadah, untuk syiar dakwah agama Islam. Nabi mengatakan, maka Allah melindungi orang yang ada di masjid itu dari penyakit atau wabah yang sedang yaitu menimpa. Orang yang tidak percaya ucapan Nabi ini, Islamnya batal. Karena di antara arkanul iman itu, setelah iman kepada Allah ada iman kepada Rasul Allah. Mari ikhtiar lahir kita ikuti protokol kesehatan. Tetapi jangan lupa namanya sandaran vertikal. Tawakal kita kepada Allah dengan petunjuk Al-Quran, dengan petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita, keluarga kita, lingkungan masyarakat umum, untuk bangsa negeri Indonesia, semoga Allah selalu melindunginya dan secepatnya yang namanya wabah penyakit virus corona ini diangkat oleh Allah. Semoga Allah merahmati, memberkahi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara bittaqwa wal istiqomah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al muta'ali anil musarakati wal musakalati li sairil basar.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mu'tabar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala fis sirri wal alan wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadimah faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin warhamna wa iyyahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara dina Muhammad wa khudhul man khadhala dina Muhammad wa ahlik man halaka dina Muhammad. Allahumma ansuril islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma dfa annal bala wal waba wal fasha wal munkar wal bahya was suyuf wal mukhtalifata was sadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma sallimna sallim ajsadana wa sallim qulubina wa sallim imanana wa sallim biladina Indonesia min virus corona wa da'il akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.